Berikutnya, akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Rabu, atap gudang tempat penyimpanan surat suara pemilu mengalami kebocoran. Tumpukan surat suara yang ditempatkan di dalam kardus pun menjadi basah. Di Kebumen, Jawa Tengah, ribuan surat suara ditemukan rusak. Kerusakan ini ditemukan petugas lipat dan sortir surat suara yang dilakukan hampir 2 pekan terakhir. Sebagian surat suara yang basah ini akibat atap gudang penyimpanan surat suara pemilu 2024 KPU Kabupaten Pemalang yang mengalami kebocoran dan mengenai tumpukan kardus berisi surat suara pada Rabu. KPU Kabupaten Pemalang belum merinci jumlah surat suara yang rusak dan basah akibat terkena air hujan tersebut. Kamis siang, pihak KPU masih melakukan sortir surat suara yang masih aman untuk digunakan dalam pemilu 2024 mendatang. Sedang pindahkan beberapa kardus dari gudang, dari bilik untuk tempat yang aman. Terus kemudian kita sedang perbaiki talangnya di atap, jadi takutnya ini udah mulai mau hujan lagi. Itu tadi. Bocornya gudang tempat penyimpanan surat suara juga membuat proses sortir dan pelipatan surat suara ditiadakan. Rencananya, sortir dan pelipatan surat suara akan dilanjutkan pada hari Jumat. Target KPU, sortir dan pelipatan surat suara akan selesai semua pada Sabtu mendatang, yang tinggal menyisakan surat suara pemilu DPRD Kabupaten Kota. Seribuan surat suara untuk pemilu 2024 ditemukan rusak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen. Temuan surat suara rusak ini bersamaan dengan berakhirnya proses pelipatan dan penyortiran surat suara yang dilakukan sejak awal Januari lalu dan selesai pada hari Selasa kemarin. Dalam keterangan Ketua KPU Kebumen, Kamis 18 Januari, surat suara yang rusak mayoritas merupakan surat suara Pilpres dan surat suara Pileg DPD. Adapun kerusakan terdiri dari beberapa jenis, mulai dari adanya noda tinta hingga surat suara yang robek. Tim Liputan CNN Indonesia. Sementara itu dianggap membahayakan pengguna jalan, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menertibkan alat peraga kampanye yang melintang di jalan. Alat peraga kampanye yang semeraut juga dikeluhkan oleh warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain merusak keindahan kota, tiang penyangga yang copot dan roboh di jalan ini dinilai mengancam keselamatan pengendara. Seperti inilah kondisi flyover Cilengsi yang dipenuhi alat peraga kampanye peserta pemilu. Mulai dari baliho hingga bendera partai terpasang semrawut Jumat pagi. Beberapa di antaranya bahkan ada yang telah rusak dan roboh ke jalan raya. Selain merusak tata kota, keberadaan alat peraga kampanye yang serampangan ini sangat membahayakan pengguna jalan yang melintas, baik di bawah flyover maupun yang melintas di atas jembatan. Terkait hal tersebut, pihak Panwaslu Kecamatan Cilengsi mengaku sudah berkali-kali melakukan penertiban bersama Satpol PP. Namun masih banyak pihak yang membandel memasang alat peraga tidak sesuai aturan. Pihak Panwaslu pun telah bersurat ke kecamatan untuk penertiban lanjutan, namun sejauh ini belum direspons. Alat peraga kampanye semrawut juga terlihat di Jalan Raya Provinsi di perempatan Muktamar, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah spanduk capres dan caleg diturunkan paksa oleh petugas gabungan dari KPU, Bawaslu, dan Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Jumat pagi. APK alat-alat peraga yang di pohon atau di paku. Termasuk juga yang sedang ramai APK yang sebabkan kecelakaan gitu nanti akan yang ditertibkan. Dan juga banyak alat-alat peraga yang tumbang gitu kan. Di jalan itu ya Pak? Ya di jalan tumbangnya di itu kan dari sisi penglihatan juga gak elok. Tak hanya di Jalan Raya Provinsi, proses penertiban APK serampangan ini juga dilakukan serentak di 39 kecamatan. Ribuan APK yang diturunkan paksa bisa diambil pemilik di kantor Bawaslu terdekat. Terkait banyaknya APK semrawut hingga memakan korban, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memerintahkan jajaran Bawaslu seluruh kabupaten kota dan provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga kampanye. Selain itu, dalam waktu dekat Bawaslu juga akan bekerja sama dengan Pemda setempat untuk segera menertibkan alat peraga kampanye yang dinilai menyalahi aturan hingga membahayakan pengendara. Seharusnya ya KPU itu mengingatkan juga peserta pemilu
Karena tanggung jawab misalnya masalah zonasi dan pemasangan itu ada pada KPU. KPU harus konsisten pada SK-nya. Jadi sekarang ya Bawaslu akhirnya bukan mengambil alih, ya hampir bekerja seperti KPU juga untuk menertibkan alat peraga. Seperti diketahui sebelumnya, sepasang lansia mengalami kecelakaan akibat diduga tersangkut alat peraga kampanye di flyover Kuningan Mampang, Jakarta Selatan Rabu lalu. Akibat kecelakaan tersebut, keduanya harus dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran menderita luka-luka. Di lokasi berbeda, yakni di Kebumen, Jawa Tengah, seorang anak juga menjadi korban tewas usai tertimpa baliho yang roboh di Kebumen, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.